Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menanggapi tantangan Ketua BPK Hari Azhar Aziz yang meminta Ahok menggugat hasil audit BPK atas kasus sumber waras ke pengadilan jika merasa tidak puas. Namun menurut Ahok hal tersebut tidak bisa dilakukan karena akan menghilangkan pasal kewenangan BPK. Menurut Ahok, pihak yang merasa tidak puas akan hasil audit BPK tidak bisa menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi, melainkan hanya bisa mengadukan ke Majelis Kehormatan Kode Etik BPK. Ahok menambahkan dirinya sudah mengadukan hasil audit BPK terkait jual beli lahan sumber waras ke Majelis Kehormatan Kode Etik BPK dan sudah mendapatkan tanggapan. Namun demikian, selama hampir 8 bulan pengaduan tersebut dikirim, Ahok mempertanyakan tidak adanya pemanggilan atas dirinya. Ahok mengaku baru mendapatkan surat permintaan maaf dari Majelis Kehormatan Kode Etik BPK sehari setelah ia memprotes tidak adanya pemanggilan atas dirinya. Dalam suratnya, Majelis Kehormatan Kode Etik BPK menyatakan pihaknya tidak memanggil Ahok karena merasa tidak perlu. Kan Bang Yusril udah baik hati, kasih tahu. Saya kan bilang BPK kayak Tuhan Allah. Bang Yusril udah bilang kalau audit BPK itu nggak bisa dievaluasi dari siapapun. Nggak ada kalau gugat ke MK menghilangkan pasal wewenang BPK. Itu lain kasus. Jadi kalau kamu tidak puas dengan hasil audit BPK, bukan ngadu ke pengadilan, tetapi Anda mengadu ke Majelis Kehormatan. Tapi waktu saya mengadu, dia balas, dia tidak. Barulah kemarin saya terima suratnya. Begitu saya protes, besoknya datang surat. Saya nggak tahu backdate atau enggak, dimundurin kira-kira seminggu tanda tangannya. Majelis itu mengatakan, mohon maaf, Anda tidak dipanggil karena tidak perlu. Kamu kalau ngadu kehilangan barang ke polisi, kamu dipanggil duluan nggak dari polisi? Karena kamu akan ditanya polisi, lu hilangnya kenapa hilang, kenapa lu ngadu? Ini masa saya ngadu ke BPK, kagak dipanggil. Ya, terkait skandal Panama Papers yang menyeret nama Ketua BPK Hari Azhar Aziz, komunitas Lingkar Madani untuk Indonesia menilai pembuatan perusahaan dengan alamat kantor Dewan Perwakilan Rakyat dinilai tidak etis. Ditambah lagi adanya fakta bahwa Hari Azhar tidak melaporkan perusahaannya tersebut dalam laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara. Menurut Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, seharusnya Hari Azhar Aziz menjunjung tinggi transparansi keuangan. Namun apa yang dilakukan Hari dalam membentuk perusahaan tanpa transaksi di negara surga pajak justru menunjukkan sikap tidak profesional dan akuntabel. Ray menambahkan tindakan sang ketua BPK itu dapat memicu keraguan di tengah masyarakat akan hasil audit yang dibuat oleh lembaga yang dipimpinnya. Meski Hari telah melaporkan surat pemberitahuan pajak, hal tersebut tidak mengurangi fakta jika dirinya telah mendirikan perusahaan di negara bebas pajak guna menghindari pajak di dalam negeri. Jadi Anda tidak curiga. Misalnya, kenapa tidak melaporkan nilai pajaknya, kenapa tidak melaporkan LHKPN-nya, ya, dan sebagainya. Apalagi sekarang berkembang, saya baca-baca begitu ya, yang menyatakan bahwa antara tanggal pendirian perusahaan dengan tanggal anaknya kawin itu juga beda, kan kira-kira gitu ya, tahunnya gitu ya, dan penggunaan alamat di DPR dan sebagainya itu merujuk kepada satu hal, bukan hukum itu, etik. Ya, kalau kita punya etik, kita punya moral dengan setidaknya 3 persoalan itu, dan kita duduk di satu posisi yang menghajatkan orang, harus bersih kira-kira gitu ya, dari kegiatan penggunaan uang yang tidak transparan, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun etik, ya beliau lebih baik mengundurkan diri, menurut saya ya.